Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Siti Maisara, kakak dari Prodi S1 Keperawatan Ali Jenjang dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS kepada remaja. Khususnya kakak mau tahu nama adik-adik semua siapa? Bisa perkenalkan ya satu-satu namanya. Nama adiknya siapa? Nirmala Sari. Nirmala. Umurnya berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kalau adiknya? Salwa umurnya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Kalau adiknya? Maulida. Umurnya berapa? 10 tahun. Nah, adik-adik semua ini sudah termasuk pada masa remaja ya, karena masa remaja itu umurnya 10-19 tahun. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, di sini saya bagikan leaflet untuk dibaca-baca di rumah ya. Satu-satu saya bagikan. Buat tadinya dibaca-baca. Langsung saja di sini kakak akan menyampaikan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS kepada remaja. Nah, kebetulan ya adik-adik semua sudah remaja semua ini ya. Kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik semua sudah tahu penyakit HIV/AIDS itu apa? Belum tahu ya? Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali ya, apa sih HIV/AIDS itu? Nah, HIV itu kepanjangannya dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan AIDS-nya itu kepanjangan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat infeksi virus HIV yang tadi yang saya jelaskan. Jadi, HIV/AIDS ini dia berawal dari virus HIV, kemudian dia menjadi AIDS, yaitu sekumpulan gejala dari virus HIV/AIDS tadi. Gimana adik-adik semua, apakah sudah mengerti pengertian dari HIV/AIDS itu? Sudah bisa ya dimengerti ya adik-adik semua. Sebelum kakak lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Apa aja sih tanda terkena HIV/AIDS? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya adik Nirmala ya. Di sini kakak akan menjelaskan tanda dan gejala HIV/AIDS itu sendiri ada dua, yaitu tanda mayor dan tanda minor. Nah, untuk tanda mayor ini pertama adik bisa terkena demam, kemudian bisa terkena diare, kemudian bisa juga penurunan berat badan. Nah, demam ini bisa berkepanjangan, bisa lebih dari 3 bulan, kemudian diare juga bisa lebih dari 1 bulan, kemudian penurunan berat badan ini dalam 3 bulan berturut-turut bisa 1-10 kg menurunnya. Kemudian untuk gejala minor, ini ada batuk, kemudian infeksi jamur, kemudian ada pembekakan getah bening, kemudian munculnya herpes zoster, kemudian bercak-bercak atau gatal di seluruh badan. Kalau batuk ini bisa lebih dari 1 bulan, kemudian infeksi jamur bisa pada mulut, tenggorokan, kemudian perkembangan kelenjar getah bening. Nah, ini kalau adik-adik semua mengalami tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi, nah kemungkinan adiknya sudah terkena virus HIV/AIDS ya. Apakah adiknya sudah mengerti? Ya, dimengerti. Saya di sini kakak akan melanjutkan penjelasannya ya. Siapa saja sih yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS ini? Nah, yang pertama di sini ada remaja, kemudian ada PSK, kemudian ada pengguna narkoba, kemudian ada gelandangan, kemudian ada ibu rumah tangga, LGBT, narapidana, dan terutama petugas kesehatan juga beresiko sekali ya terkena infeksi virus HIV karena dia sering berhadapan dengan pasien langsung. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada semua ada yang ingin bertanya lagi? Kak, saya mau bertanya. Ya, ada Salwa, kenapa? Tadi kakak ada sebutkan remaja itu bisa beresiko infeksi HIV. Apa sih hubungan remaja dengan HIV? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya Ade Salwa. Apa sih hubungan remaja dengan HIV? Kenapa remaja bisa berisiko terkena infeksi HIV? Nah, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu kenapa dengan remaja. Nah, remaja ini adalah masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, psikis. Nah, masa remaja ini berkisar usia 10-19 tahun. Nah, pada masa ini adalah masa pematangan organ reproduksi pada remaja.
biasanya sering disebut dengan masa pubertas. Nah, adik-adik semua ini kan sudah pada masa pubertas ya. Ya. Nah, pada masa ini mereka ini cenderung ingin mencoba hal-hal yang baru. Adik-adik semua ini termasuk remaja pasti pengen mencoba hal-hal yang baru kan ya. Nah, ini maka dari itu masa remaja itu sangat beresiko terinfeksi HIV/AIDS. Begitu sih. Nah, kemudian gimana sih cara penularan HIV/AIDS ini? Nah, yang pertama ini karena hubungan seksual. Nah, ini melalui cairan sperma atau vagina. Kemudian melalui jarum suntik. Nah, ini biasanya jika adik-adik semua sering menggunakan obat-obatan, nah ini menggunakan jarum suntik yang sama itu sangat berbahaya. Ini bisa terkena infeksi HIV/AIDS juga. Kemudian jika ada adik-adik yang menggunakan tato atau teman adik-adik yang punya tato, nah ini juga tato itu kan pakai jarum suntik. Nah itu jarum suntiknya itu jika dipakai lagi ke tempat ke orang yang lain, itu bisa beresiko terkena infeksi lagi. Nah jadi jangan sekali-kali ya menggunakan jarum suntik yang sama. Kemudian melalui transfusi darah, HIV juga bisa tertular melalui infeksi transfusi darah tadi. Bagaimana adik-adik? Apakah sampai di sini sudah paham? Nah, sebelum kakak lanjutkan lagi, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya lagi? Kak, saya mau bertanya Iya. apakah HIV dapat tertular dengan menggunakan peralatan makanan yang sama orang yang sudah terkena HIV? Baik, untuk pertanyaannya Maulida tadi, apakah HIV/AIDS itu dapat tertular melalui peralatan makanan yang kita gunakan dengan orang yang sudah terkena HIV secara bersamaannya, begitu ya? Ya. Nah, jadi sini kakak luruskan lagi ya. Jadi kita tidak dapat tertular jawabannya. Jadi meskipun kita menggunakan peralatan makan yang sama, makan dengan orang yang sama orang yang sudah terkena virus HIV, pakai handuk yang sama, kita berpelukan atau tinggal serumah bersama-sama. Nah, ini kita tidak dapat tertular. Nah, kecuali kita terkena darah pasien tersebut. Nah, baru kita bisa dapat tertular HIV. Begitu ya, Maulida? Apakah sudah mengerti? Nah, jadi kita itu tidak boleh menjauhi orang yang terkena HIV. Nah, yang kita boleh jauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Gitu ya, cara penularan HIV/AIDS ini. Nah, di sini kakak jelasin ya satu-satu. Yang pertama, hindari hubungan seksual, karena hubungan seks bebas ini adalah hal yang paling beresiko kita terkena HIV/AIDS. Nah, yang kedua, jaga pergaulan. Nah, adik-adik semua kan sudah remaja di sini. Nah, ini pergaulannya harus dijaga, pertemanannya harus yang baik-baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik yang sama-sama. Seperti kakak sudah jelasin tadi ya. Nah, karena jarum suntik itu juga secara tidak sadar kita dapat terinfeksi HIV/AIDS. Nah, kemudian nutrisi juga harus dijaga. Pola makannya adik-adik semua harus dijaga supaya imun kita bisa terjaga juga. Nah, kemudian yang kelima, hindari narkoba atau obat-obatan yang terlarang. Nah, seperti obat-obatan terlarang narkoba ini karena perilakunya tersebut, nah ini bisa berisiko tertular infeksi HIV/AIDS juga. Nah, kemudian olahraga teratur ya, adik-adik masih remaja harus sering-sering olahraga, terus hindari hal-hal negatif. Nah, adik-adik semua harus berpikir yang positif ya. Nah, apakah obat HIV/AIDS ini sudah ada? Nah, di sini kakak mau kasih tahu, sampai saat ini tidak ada vaksin atau obat yang dapat mengobati HIV/AIDS. Nah, tapi ada obat atau terapi yang namanya itu ARV, antiretroviral virus. Nah, ini untuk mengendalikan virus di dalam sistem kekebalan tubuh pada orang yang sudah terkena HIV/AIDS, namun tidak dapat mengobati. Nah, maka dari itu jangan sampai ya kita semua terkena virus HIV/AIDS, terutama adik-adik semua ini masih remaja. Nah, kita harus menjaga kesehatan ya adik-adik. Nah, apakah sampai di sini adik-adik sudah paham dengan kakak yang jelaskan tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baiklah, kalau begitu cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik semua ya sudah hadir di penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS kepada remaja. Nah, semoga ilmu yang kakak berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, bisa di-share ke teman-temannya juga nanti, ke keluarganya. Nah, kalau begitu kakak akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HIV/AIDS Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.